Dia bilang memang kearifan lokal karena mungkin karena pengalaman orang-orang dulu kalau sakit menggunakan misalnya daun pepaya. Iya. Kalau demam. Karena sekarang ini kan banyak nih orang kembali lagi ke situ tuh karena Ya, dipikir banyak yang kembali. obat-obat yang sekarang ini banyak unsur kimianya misalkan Ya. apa akhirnya kembali orang yang Kembali menggali kearifan lokal itu iya bagus iya betul sebenarnya. betul itu ada di kitab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana ini? Iya, dari anu ini. Dari jalan-jalan situ ya, dari Iya. anu. Inakin ya anu, dengi balik kan. Dari Bali. Iya, dengi balik ni anu. Boya-boya anu nih. Makanan Apa tahu itu? sandro. 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 Iyo, sandro. Tapi tadi aku iseng karena sandro apa nih kan jo. Tetanggaku itu dong setiap maghrib Iya. tapi anu ka anak-anak karena untuk beda anu jo ngomong-ngomong sandro bicara sandro irati makin nih Saya Subair saya. Pak Subair iya kamarnya Pak Subair ya Sandro kita cari itu sandro apa karena ada banyak macam sandro ini. iya minyak ku cerita kirong karena itu kan tetangga itu tiap Iya. maghrib Iya. tiap maghrib itu kodong kayak apa itu menghayal begitu ya kayak tapi maghrib setiap maghrib Iya. dia datang baru menghayal begini tuh kan tapi kalau lewat nih maghrib begitu tuh tidak seperti biasa ji terus nakana tahu ini sandroan tuh kutai karena dibawa ke dokter dia bilang Tidak tahu. tidak ada ji dia bilang bukan saya bilang tunggu dulu nanti ku cari dulu karena bilang orang beda itu macam-macam sandro ini nih datang kan di sini Pak Subairen karena bilang tanya-tanya kok dengan Pak Subair situ tahu gitu iya nanti kamu manjo Karena memang sandro itu kalau semacam itu mungkin bisa jadi sandro Pak kita, sandro seperti Pandrita. Cocoknya di situ bisa jadi juga mungkin sandro Pak Kuraga bisa kita jelaskan itu semua kal Iya, anu memang. sahabat Basmar ini karena ada iya sahabat kak Basmar, iya ya. sahabat Basmar ini erotong ini karena kira-kira apa jo jenis-jenisnya kak Jadi bahasa memang ada naskahnya itu. dengan naskahnya Ada iya. naskahnya yang Di naskah dijelaskan apa tentang- ini naskah Naskah Sakerupa namanya. lontara itu Lontara. naskah lontara Jadi iya. di dalam naskah Sakerupa itu ada lontara Pak Bura. Pak Bura iya Di situ yang menjelaskan asal usul manusia, asal usul Penyakit. jenis-jenis Penyakit. penyakit, dan cara-cara penanganannya. Cara-cara penanganannya itulah yang dilakukan oleh orang yang disebut sandro. Kalau terkait dengan orang yang hamil mau melahirkan, ditangani sandro Pakiana atau sandro Pakiana. Dia yang jadi bertugas nanti untuk melancarkan itu bagaimana supaya anaknya ini lahir lancar terus supaya yang tadi posisinya ini anak-anak tak kan balik di dalam tak itu balik, bisa iya. dibetulkan. iya ya kan dulu itu orang belum banyak dokter tuh jadi orang kenal Banyak dokter, sandro tapi Sandro tahu kalau ada masalah dengan kandungan 7 bulan 2 bulan itu sudah diketahui Sandro. Bahkan di minggu pertama minggu kedua Sandro itu sudah bisa tahu deh laki-laki atau perempuan. laki-laki perempuan dia sudah tahu. Iya, sudah tahu Jadi deh, begini Pak. nih sahabat Basmar tuh ini kita ngoceh masalah sandro Ngopi atau ngopi dulu. ngopi. Tunggu dulu. Iya. Jadi sahabat Basmar ini tentang ngoceh tentang sandro. Beliau ini bukan sandro, tapi beliau adalah peneliti yang banyak meneliti tentang naskah-naskah kuno. Salah satu naskah kuno. Ngoceh. Iya, ngopi nih ya. Jadi Sanggara ini si Pak namanya Bambang Hinja deh. Jadi kan manjo jadi nih sahabat Basmar Subair ini banyak meneliti, artinya bukan meneliti, banyak
mendalami lah, Ya, membaca, belajar. banyak belajar tentang naskah-naskah kuno. Salah satunya itu naskah tentang Sandro. Sandro ini Pak Bura, Lontara Pak Bura. Nah. Lontara Pak Bura. Ya, karena dalam naskah sekerupa itu ada banyak isinya dengan ada Lontara Pak Bura, Iya. Lontara Nasu-Nasu. Nasu-nasu. Nah, karena orang Bugis itu jenang. Jenang itu kan semacam kepala rumah tangga itu yang mengurusi masalah masakan. Oh. Cara membuat masakan, cara membuat makanan. Supaya apa itu? Supaya apa? Makanan-makanan tradisional deh, Pak, yang seperti rokok-rokok unti, putu cangkiri, bagaimana supaya seimbang antara gula dan kelapanya dengan Di dalam kitab itu ditulis juga itu. ditulis di situ, Pak. Jadi punah kitab itu bukan hanya bercerita tentang sejarah pahlawan, ada tuh. Ada tuh tentang kearifan lokal, bagaimana mendirikan rumah, membuat perahu. Ada nih, Pak. Contoh misalkan pembuatan rumah ini apanya yang di dalam kitab Yang dibahas itu? di situ mulai dari cara memilih pohon yang bagus untuk digunakan sebagai tiang. Ada caranya dengan Pak, cara jadi memilih pohon. jenis-jenis kayunya, pohonnya itu ya. Jenis pohonnya. Terus Dari kayu jati ke kayu Iya. apakah yang bisa dibuat papan. dilihat tuh itu Dibuat balok yang mana yang cocok. Itu dilihat pohonnya, ditentukan. Ada lagi yang namanya di situ kutika. Penentuan hari baik dan hari yang cocok untuk melakukan sesuatu. Jadi waktu pohon yang mau mengambil ditebang tebang itu dilihat tuh harus hari. dilihat dulu harinya. Oh iya. Sama tuh nanti orang sakit begitu deh, Mbak. Kalau mau diobati dilihat dulu kapan dia kena sakit. Betul. Jadi kan kalau misalkan itu dokter ini misalkan dokter ini toh bilang pasti kalau kita tanya Bapak tadi dari mana? Habis makan apa? Terus Ya, apa anu? ada tuh diagnosanya dalam Begitu tuh jadi. Sandro deh, Mbak. Jadi dulu waktu kecil itu Tapi di saya minum Iya, aja, sambil ya. minum, Ah. Mbak. Terus? Saya juga sambil makan juga ya, karena kita bicara tadi tentang bagaimana mengidentifikasi itu penyakit. Iya. Lasa dalam arti Bugisnya ya lasa. doko, Iya, itu iya. agak berbeda ini. Kalau lasa itu biasa semeng-semeng untuk penyakit yang singkat. Iya. Doko itu agak lama biasa durasinya, membuat orang tidak bisa kemana-mana itu. Iya. Sebut doko atau dokong. Dokong, ya, Mak Dokong nih. Dokong berarti tinggal di rumah. Tinggal di rumah nih ya. Bisa kerja itu butuh Sandro itu. Iya. Tapi dulu kalau kayak semeng-semeng itu mungkin akibatnya karena geruk-gerukan saja. Biasa anak-anak itu pergi main-main di hutan. Biasa ambil kayu pukul kiri kanan itu. Pukul sembarang. rusak. Pulang misalkan panas nih. Pulang panas. Iya. Nah itu biasa dibilang geruk-gerukan. Geruk-gerukan. Jadi di naskah itu ditulis begitu ya. Terus begitu dengan ada hubungan manusia dengan alam. Masih itu. ada gitu naskahnya. Masih ada dengan baca agak susah dibaca itu karena sudah berserakan. Oh iya jadi bagaimana bisa tahu urutannya bagaimana? Nah itu harus teliti memang karena kalau tiba-tiba membahas tentang naskah Pak Bura, dibukanya nanti ada naskah teks yang lain berbicara tentang palau rumah, tentang cara membuat rumah. Jadi kita lihat memahami secara Maksudnya teliti. itu memang tidak berurut atau memang orang dulu itu menulisnya bagaimana tidak tahu berurut. Berurut sebetulnya, cuma naskahnya kan sudah rusak jadi terpisah itu kurasnya, lembaran-lembarannya itu sudah. Jadi ini fungsinya kita merawat ini naskah-naskah ini. Kita ini pelajari, baca satu persatu, terjemahkan, tulis ulang baru terjemahkan. Iya. Salah satu yang menarik memang itu Lontara Pak Bura itu yang sekarang memang menghadapi tantangan karena ada dunia medis, farmasi. Jadi kadang-kadang memang orang lebih percaya pengobatan modern daripada pengobatan santai. Tapi dulu memang tetap ada itu kan kalau dalam kearifan lokal ini kan tentang kearifan tentang Sandro. Sampai sekarang banyak juga di kampung-kampung yang kombinasi itu ke dokter, ke dukun juga, ke
Sandro juga istilahnya. Kalau sebetulnya orang Bugis itu kadang-kadang tidak mau disebut dukun karena Iya. ada terminologi yang agak kurang. Anu di apa? Ya. Karena dukun-dukun kan biasa itu Seperti persepsinya kalau orang- negatif. Ya, misalkan Orang toh bilang orang pintar. orang begitu, pintar ya. Kalau bahasa Makassarnya orang apa dia? Penderita apa kayak apa di punan kan lain ya. Kalau apa itu Iya, kalau tahu cara adek atau atau cara adeknya kamu jadi Ya, Iya. bisa jadi begitu. Hmm. Kita juga belum terlalu tahu hubungan-hubungannya itu yang mana yang maksud ke penderita atau aca. Ah itu nanti bagus itu di Iya, niat tuh bagus. Tuh, naik tidak lami itu. naik jago nakaman jo naik. Kalau punari Mangkasar ini dosen Tuh, gitu. Prof atau Pak Dokter siapa? Dokter Kadir, Profesor Dokter Kadir Ahmad Oh, itu. Prof Kadir Ahmad itu. Tahu sekali itu. Oh iya baju jo Kita- mun wawancarain jo kaman kita jadi. berhikmah di situ. Oh iya, insya Allah nanti tuh ke sana itu di Jadi kembali tadi Iya, itu bagaimana caranya mengetahui orang itu sakit apa. sakit, iya. Ada namanya Pak Karawa. Pak Karawa, apa itu Pak Karawa itu? itu bisa menggunakan Sandro itu bisa menggunakan tongkat, ada tongkat tujuh. Jadi media ini, media ya, jadi media untuk mengobati orang. Ya, Nah, dia. ada yang pakai tongkat. Itu tongkat itu kalau ada orang sakit, kalau anak-anak biasa itu sakit-sakit anak, nah pukul juga begini, Pukul begini, sembuh mi. Satu kali dia pukul kakinya ke apanya. Oh iya Sembuh iya. dia nih, Bang. Kalau kayak misalnya sakit-sakit perut gitu apa kan tidak Hmm, perlu dia sentuh langsung. ada medianya. Tongkat apa tuh biasanya lagi kalau sandro? Bisa juga cincin. Oh, itu cincin juga kamu ini juga bisa. lihat. Oh, Bisa, iya, iya. Biasa pakai keris. Hmm, Biasa juga. Kalau identifikasi awal itu dengi Mbak, dorong dulu itu iya. kakek saya punya tasbih itu ada anunya dengi Mbak, seperti pensil itu. Pensil ini ngapain? Bilang orang dulu raukan. Raukan. Jadi kalau kayak orang yang sakit tidak ditahu apa sakitnya itu diidentifikasi pakai itu dengi Mbak, Iya. dikasih masuk di salah-salah jarinya begini. Terus kalau kenapa? Efeknya. Efeknya nanti itu kalau ada sakitnya, ada sesuatu yang mengganggu, memang dia tadi teriak nanti itu. Oh, Teriak kalau begitu, Di. ada makhluk halus yang masuk dia teriak di sini. Bukan karena sarap-sarap, bukan. Bukan karena dijepit ya, Pak. Bukan, Karena Di. saya pernah coba itu, saya Iya, pakai iya. sendiri. Saya sudah tekan begini tidak ada Tidak ada rasa sakitnya. sakit. Nah begitu dia dipakai untuk orang sakit, baru dikasih masuk sedikit begini, teriak yang sakit. Oh, berarti memang Ada yang menggangguan. iya, berarti memang ada tuh ilmunya Ada jadi tuh, apa? istilahnya. Japi. Japi. Jadi bukan saja biar kode alatnya kita pakai, tidak ada Iya. pengaruhnya. Selain itu apa biasa? Kena cincin, apa biasa? Mak Itu ada juga yang namanya kalau Makassarnya tambara istilahnya itu dengan Mbak. Tambara itu apa Tambara itu? itu ramuan tradisional. Ada juga yang pakai begitu memang yang memang sandro Pak Purada memang. Iya. Sandro Pak Bura memang. Tapi kan kalau dipikir itu tabe Pak Soberdi, Iya. kalau misalkan tumbuhan itu, kalau memang anu kan sekarang itu ada yang bilang orang herbal, toh Herbal. bersulmi itu dulu atau dulu tahu adik. Jadi itu dia bilang memang kearifan lokal karena mungkin karena pengalaman orang-orang dulu kalau sakit menggunakan misalnya daun pepaya Iya. kalau demam. Karena sekarang ini kan banyak nih orang kembali lagi ke situ tuh karena Ya, dipikir banyak yang Mbak. obat-obat yang sekarang ini banyak unsur kimianya misalkan Ya. apa akhirnya kembali orang yang Kembali menggali kearifan lokal itu iya bagus iya betul juga. betul itu ada di kitab itu Ada di situ dibahas dengan macam-macam di situ ada beberapa ini istilah juga yang saya cari-cari karena misalnya dibilang di situ Ariano. Jadi saya harus kembali ke kampung dulu cari apa ini Ariano padahal mungkin setelah dikasih lihat saya serinjik mungkin kita lihat juga Iya. seperti bahan-bahan dapur itu seperti mungkin layak apa istilahnya itu dalam bahasa Indonesia iya ya kunyit iya kan banyak itu dulu orang biasa misalkan buru ya orang tuh ya buru tiba-tiba dikasih dengan kunyit terus apa itu ya itu namanya jagung. Pak Boso itu deh Bang. Oh, Pak Boso. Maksudnya apa itu? Apa? Kalau Pak Boso itu kalau orang Kasibian istilahnya dulu ini ada hubungannya dengan pandemi ini karena Kasibian ini juga Iya.
menular. Heeh. Jadi orang kasiwian juga dulu itu deh Pak di karantina juga kalau sapi. Oh, Kalau di sakit kasiwian karantina juga gitu di di. karantina juga dengan bakteri. Supaya dia tidak Supaya tidak menular ke orang. Tapi yang penting di situ dilihat cara karantinanya itu manusiawi. Di kitab itu diceritakan ya. Diceritakan di situ kalau orang kasiwian itu tidak boleh diganggu dengan suara-suara yang tidak mengenakan. Bahkan kalau bikin pisang goreng jangan sampai suara-suara minyak itu didengar oleh orang yang sakit karena itu bisa mengganggu. Oh, jadi istilahnya memang butuh ketenangan. Butuh ketenangan, bahkan dianjurkan untuk dinyanyikan, dilagu-lagukan, awas ambarai. Iya. Lagu-lagunya itu Bang. Nah ini nih kadang-kadang tabe nih Pak Subair bilang anak-anak sekarang kan tidak menghargai itu kearifan lokal, bahkan itu mungkin susah nih lagi, tidak ada nih orang pelajari itu kitab-kitab itu di atau banyak jika bagaimana? Di kampung masih ada. Di kampung masih ada yang praktekkan tapi memang sudah mulai berkurang. Itu. Kepercayaan orang ke medis memang lebih sudah. Iya betul, artinya memang kan zaman modern betul. Modern, Cuman bagus tuh gitu di kalau kita pelajari yang dulu-dulu dilakukan oleh orang-orang tua kita. Ya istilahnya dikombinasikan dengan pengetahuan modern juga. Jadi diteliti apa kandungannya itu misalnya kalau dibosoi orang bagian itu apa gunanya, apa mungkin kandungannya itu supaya itu perlu memang. Iya, jadi mungkin orang tua kita dulu tuh tidak tahu bilang ternyata memang sembuh, tapi kalau diteliti secara ilmu pengetahuan ternyata memang betul, misalkan unsur-unsurnya ini bisa menganu toh. Iya. Bisa memang untuk mengobati. Oh iya. Oh apa Kak? Oh sholat Jumat jadi. Ini. Itu Iya di Jumat ini jadi kamarnya Rompade Pak Subair ya. Jadi sahabat-sahabat Basmar, kami mau punya cerita tahu saya tentang ini baru tentang Sandro ini. Sandro masih banyak. Jadi nanti ini cerita ki pode di kulene pode japa-japa main rini. Kasumpade ne batu rini tolong saya ki antar Kak Mai Sandro jo sumpade pernah di antarkan ya Andrini itu anu sekitar sini nanti ditanya baik-baik itu kemenakan Kak apa sakitnya mulai nanti kita kesana di baru antu tapi kulit yakin ngantar orang ini mereka bisa sekarang juga bisa kita kulit antar main jo di setelah Jumat di punna kamban jo nau nggak rumpa di jo nya karena anu nadi kairawa jo no pade ya di sinampe kulit antar di iya tabe rumpa di anu iya